Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di mana di acara yang paling berbahagia, di mana kita jumpa lagi di acara Selamat Sore Berbahagia ya, macam mau ada hajatan gitu ya. Karena kan kita kapan lagi sih Dek jumpa-jumpa sama netizen kita ini. Oh ya gitu, kan? jadi kita bahagia ya kalau jumpa dengan netizen. Iya, Nah, jadi seperti biasa, Selamat Sore Medan akan memberikan 3 berita terupdate pastinya ya kan. Oke, berita apa lagi tuh Kak beritanya? Tentang apa sih Yang beritanya? pertama itu mengenai apa tuh namanya? Begal ya. Begal, iya. Berita kedua tentang apa? Berita kedua tentang apa ya? Tentang apa? Apa sih? Apa kok ya? kok nyari ya? Apa ya? Berarti tentang begal yang kemarin yang lagi heboh itu ya, yang sekarang lagi marak-maraknya ya. Di mana-mana ada begal gitu. Iya, apa yang berita kedua ya? Heeh. Kalau kasih tahu deh, nanti nggak penasaran lagi langsung dikeluarkan sama orang yang di live-nya ya kan. Aku pun nggak ngerti tentang apa. Tapi kita ini ya kan sambil aku bacain sambil tap layar ya kan. Kita ini. Kok berarti ketahuan ya bahwasanya kakak sendiri yang enggak dong. Jadi kita sambil baca gitu siapa orang-orangnya. Gitu. Untuk bacain memberikan orang-orangnya. singa ya kan. Iya, singa kecil ya. Singa kecil ya. Oke. Jadi ini ada berita pertama mengenai satu orang pelaku begal yang sebabkan mahasiswa UMSU meninggal dunia ditangkap dan ditembak polisi. Wah, akhirnya kena tangkap ya. Iya, betul. Bagus lah, karena kasihan juga kan korban itu ya kan. Jadi sebenarnya meresahkan kali ya beberapa begal-begal ini. Karena sekarang. kalau mereka lepas, pasti bakal ada lagi korban-korban lainnya pastinya ya kan. Mungkin kurasa kalau orang tuh lagi begal gitu konsumsi obat-obatan kurasa. Kemungkinan. Ya, tapi ya pasti juga lah ya kan. Iya. Tapi pasti mungkin mereka niatnya itu mau merampok kali enggak? Iya pasti merampok lah kan, nggak mungkin orang tuh bang YouTuber bang kan nggak mungkin. Tapi ada juga mereka itu macam kemarin dia meninggalkan sepeda motornya bareng-bareng, tinggalkan mereka hanya untuk menghajar. Motifnya dendam ya. Mungkin. Nah, jadi kita nggak tahu juga. Nah, jadi Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih memburu pelaku lainnya. Oh, berarti cuma satu orang ketangkap kan, Dek. Yang lainnya masih ini ya kan. Lari-lari lah ya kan. Nah, jadi ada beberapa tersangka yang kita amankan saat ini, anggota masih di lapangan. Semoga segera bisa kita lengkapi semua para tersangka katanya. Nah, jadi ia menyampaikan nantinya petugas akan melakukan pengembangan dari salah satu pelaku yang diamankan ini. Saya akan sampaikan lebih lanjut kasus yang menimpa adik kita mahasiswa di UMSU. Sudah ada yang diamankan tapi kembangkan lagi katanya. Lebih lanjut Valentino menyampaikan bahwa saat ini ada beberapa identitas pelaku yang telah diketahui katanya. Jadi ada beberapa orang yang menjadi target anggota masih ada di lapangan katanya gitu. Tapi kemarin ya kan yang beredar di video itu yang daerah mana, Ring Road itu ya, yang rame-rame orang tuh lewat ya kan. Terus kalau nggak salah di dekat-dekat apa nama jalannya itu, kalau kita mau ke belakang-belakang Citraland itu rawan juga itu yang daerah Laudendang, Bandar Kalipah. Oh, daerah sana. Daerah itu juga ya kan. Sepi sana lah ya. Sekarang pokoknya di mana-mana merajalela ya kan. Iya, tapi masa kayak banyak gitu ya aja ya kan. Semakin banyak korban tapi kok kayaknya nggak ada sama sekali aparat ditambahkan keamanannya ya. Mestinya mungkin lolos dari pandangan mereka, Kak. Kurasa ya kan. Atau mereka tahu tapi tutup mata. Mungkin ya. Mestinya kalau para kayak yang mau mencaleg itu ya kan. Kalau mau menaik ya yang berantas dulu begal ini ya kan. Iya, betul. Jadi kerjanya nyata ya kan, Dek. Jangan hanya janji-janji palsu doang ya kalau kan. cuma bagi-bagi sembako untuk apa ya kan. Iya, betul. Yang gini-gini kayak diapain, jalan rusak dibagusin ya kan. Betul. Jadi nampak perbandingannya dia sebelum menjabat sama sesudah menjabat ya kan. Betul. Aduh, pintarnya aku. Nah, ini ada videonya mungkin ya, kita saksikan dulu teman-teman. Check it out. Nangis kau. Jangan kali kau.
Tapi begal. Satu kotak aja nih Bu. Ya, alhamdulillah juga puji Tuhan ini kita sudah lebih jelas ya, ada beberapa tersangka yang kita amankan. Saat ini anggota masih di lapangan ya. Semoga segera bisa kita lengkapi semua para tersangka dan saya akan sampaikan lebih lanjut untuk kasus yang menimpa adik kita mahasiswa di UMSU. Artinya udah ada yang diamankan berarti ini Pak? Sudah ada diamankan ya, tapi masih kita kembangkan lagi agar lebih lengkap ya, karena ada beberapa orang yang jadi target ya, dan anggota masih ada di lapangan. Nah itu dia tentang pembegalan itu ya Kak, yang pembegalan mahasiswa UMSU ya. Betul. Akhirnya udah ketangkap satunya lagi kemana ya? Atau yang lainnya? Tapi itu waktu ketembak ya kan. Ini nangis. Sakit bang saya. Tapi kalau gituin anak orang ya kan. Iya. Dan nangis dia. Tapi kok ngapain anak orang, kayak mana rasanya itu ya? Betul itu. Nggak ada kepikiran dia mungkin pada saat itu. Nah ini ada reporter kita ya kan, Bang Kita langsung aja ya ke kan? Kita tanya aja tentang sama Bang Alfiansyah mengenai penangkapan satu orang ini. Itu berbang. Bukan. Kok ada? Itu kan yang ada di sini deh. Iya. Kok bisa ada di sana? Iya, kok bisa? Ini caper deh, gitu. Iya lah. Biasa. Udah lama gak jumpa kita ya kan. Iya. Gak jelas itu orangnya. Iya, itu gak jelas. Tapi kok bisa di situ ya? Yang pindah berarti. Yang ini bintangnya 1, yang itu bintangnya udah 2. Oh gitu, bintangnya 2 ya. Bentar lagi bintangnya 3 ya. Jadi jenderal ya. Jenderal. Oke, kita balik aja deh. Gak penting sama dia. Selamat sore Bang Alfiansyah. Ya, selamat sore Kalani dan juga Gatari. Oke Bang, mengenai penangkapan salah satu pelaku begal yang korbannya itu adalah anak mahasiswa UMSU nih Bang. Awal mula bisa tergerebek, apakah ada informasi atau ada saksi mata yang mengetahui keberadaan si pelaku nih Bang? Silakan laporannya. Ya baik, Kalani, Gatari dan juga pihak kepolisian sudah menangkap itu total ada 4 orang pelaku, di mana yang awalnya itu polisi hanya menangkap 1 orang dari 4 pelaku. Namun setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku lainnya. Ya, keempat pelaku ini diberikan tindakan tegas dan terukur oleh pihak kepolisian karena melakukan perlawanan saat akan dilakukan penangkapan. Nah, keempat pelaku ini saat ini sudah ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan dan masih menjalani proses pemeriksaan. Begitu kan dan Katari. Oke Bang, apakah bakal ada penambahan Bang dari 4 pelaku tersebut Bang? Dan motif mereka sebenarnya apa sih Bang? Ya, untuk ditambah ada pelaku lain atau tidak itu saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan masih melakukan pengembangan. Namun berdasarkan informasi yang kita peroleh dari teman korban yang malam itu juga sempat dikejar ataupun saat itu masih bersama korban saat kejadian, itu pelakunya berjumlah 4 orang menggunakan 2 sepeda motor. Nah, kemungkinan keempat-empatnya ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun terkait motif ataupun motif dari kejadian ini, ya itu belum dibeberkan oleh pihak kepolisian karena pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan ataupun memintai keterangan kepada para pelaku ini. Oke Bang, pada saat kita terjadi penangkapan itu Bang, kira-kira ada ini enggak sepeda motor korban di situ atau mungkin ada alat senjata tajam di situ yang ditemukan oleh kepolisian Bang?
Ya, untuk sepeda motor sendiri itu tidak sempat hilang ya, karena pada saat itu si korban ini kan bersama dengan temannya itu berboncengan begitu. Namun di tengah perjalanan entah bagaimana ceritanya si korban ini jatuh dari sepeda motor karena pada saat itu dia duduk di boncengan. Nah, dari sana korban pun sempat mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit di dekat sana, dan setelah dilakukan perawatan ya, itu korban meninggal dunia begitu. Untuk barang-barang yang hilang itu ada dompet korban saja yang saat ini belum ditemukan. Nah, untuk barang bukti yang disita oleh polisi itu ada sejumlah senjata tajam yang diduga dipakai oleh para pelaku ini saat malam kejadian, dan juga 1 unit sepeda motor milik dari pelaku, Kak, begitu ya. Oke Bang, sanksi apa Bang yang akan diberikan untuk tersangka tersebut Bang? Ya, untuk sanksinya karena pemeriksaan belum rampung, jadi polisi belum bisa menetapkan pasal terhadap para pelaku ini. Oke, Bang, kalau boleh tahu udah berapa kali Bang terjadi seperti ini di daerah tersebut Bang? Ya, untuk aksi begal memang belakangan ini sangat marak yang terjadi, khususnya itu di wilayah hukum Kota Medan. Ya, tadi malam juga polisi melakukan apel gabungan begitu dari Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, dan juga Polres Pelabuhan Belawan. Nah, patroli apel tersebut dilaksanakan untuk melakukan meningkatkan lagi patroli di kawasan wilayah Kota Medan dan juga Belawan untuk mengantisipasi aksi para begal, karena yang belakangan ini sudah marak terjadi, gitu kan. Oke Bang, jadi Abang apa tanggapan dari Bapak Kapolrestabes Medan terkait maraknya begal ini Bang, semakin merajalela ya? Ya, kemarin memang salah satu anggota DPR Kota Medan itu sempat melakukan kritik begitu terhadap pihak polisian, yang mana mereka itu menyebutkan bahwa rasanya maraknya aksi begal itu lantaran masih kurangnya patroli dari pihak polisian sendiri, sehingga aksi kejahatan jalanan itu kerap terjadi. Nah, menanggapi hal tersebut, Kapolrestabes Medan mengatakan bahwasanya pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin dan juga sudah membentuk tim tawon yang setiap malamnya melakukan patroli di kawasan wilayah hukum Polrestabes Medan. Dan untuk kedepannya itu pihak Polres sendiri sudah berkoordinasi dengan Polres Belawan juga untuk melakukan lebih aktif lagi melakukan patroli untuk melakukan pencegahan aksi kejahatan jalanan, gitu kan. Oke, kita tunggu laporan selanjutnya kalau gitu mengenai kejadian pembegalan ini. Iya, terus kita kirim salam Kak sama yang host kita yang paling kece di belakang. Kayak tadi dia Bang yang mau menyampaikan sebenarnya Bang. Iya, kurasa cuman kan? Gara-gara hari ini bukan dia ya kan. Tadi dia ngintip gitu ya kan. Kayak dia mau disapa sama kita ya. Iya, kurasa ya kan. Ya udahlah Tribuners. Terima kasih untuk laporannya Bang Alfiansyah. Terima kasih Bang. Selamat sore. Ya, selamat sore Kak Lani dan Kak Tari. Aduh. Tapi cocok juga ya Kak, udah tertangkap. Jadi kan agak berkurang lah begal-begal di Kota Medan ini ya kan. Atau karena udah tertangkap 4 tumbuh 40.000. Kayaknya oh iya. Gitu. Jadi kayak orang itu kayak apa namanya, patah satu 10.000 yang tumbuh ya, bukan lebih dari 1.000 lagi 100.000 deh. Oh ya ampun. Makanya sebenarnya tergantung dari pihak polisian ya. Betul, tapi kan kata kepolisian tadi katanya mereka udah semaksimal mungkin. Tapi kalau semaksimal mungkin kenapa semakin banyak terjadinya pembegalan ya kan? Justru ada juga yang kayak gitu nanti cuma buat surat pernyataan cuma sebulan 2 bulan ya kan. Habis itu dikeluarkan lagi ya udah begal lagi kan. Betul. Ya kan? Aduh pokoknya ngeri lah. Tapi Kak ini kan kemarin kan karena anak muda gitu ya kan. Tapi kalau misalnya orang yang mau berjualan Kak, kan subuh-subuh kan mereka pergi gitu kan, mau belanja gitu, itu kan juga berbahaya juga pasti kan kalau ada begal-begal seperti ini. Apalagi kan begal-begal ini bukan hanya di tempat-tempat yang
sepi-sepi lagi sekarang. Di kota-kota pun sekarang banyak kan Kak, di tempat yang ramai juga mereka berani gitu ya kan. Betul. Makanya lebih bagus kalau misalnya nggak keluar kali, nggak usah keluar malam ya kan. Iya di rumah betul. aja. Ya, jadi kayak mana Kak yang kalau yang kerja berangkat subuh. Iya betul. Iya kan, mereka mau yang jualan ke pajak itu. Sayur-sayur itu. Iya kan, ya mereka subuh kan, mulai dari jam nggak subuh 3. lah, dari jam 2 pun udah berangkat. Oh iya, orang tengah malam ya. Itu gimana? Makanya bilangnya kan, orang yang kerja sama yang nggak kerja gara-gara itu ya kan. Jadi ada ketakutan. Terus apalagi kan banyak yang security pulangnya jam 2, jam 3 ganti shift ya. Ganti shift ya Jangan kan. kan itu deh, ada yang kayak di CCTV itu cuman buka pintu itu aja. Kayak Oh berita kita iya, juga kan kemarin. iya benar, dia macam ada yang ketok ya. Terus dia kayak pagi-pagi gitu kayak buang sampah atau apa Oh gitu, kan. terus dia buka tiba-tiba langsung ditarik ininya ya. Iya. Emasnya ya, kalungnya langsung ditarik. Yang AI itu kan. Iya, benar. Itulah coba gitu-gitu aja. Aduh, nggak bisa bilang. Nekat gitu, padahal kan itu di depan rumah gitu kan. Mereka berani gitu melakukan aksi seperti itu. Jadi nggak menjamin ya kan kita dimanapun ya. Iya kan? betul. Karena dunia ini cuma titipan lah deh. Betul, berarti kita juga harus mau dimanapun itu kita juga harus lebih berhati-hati sekarang ya kan. Di mall aja juga banyak juga yang pencopetan ya kan. Nggak bisa bilang lah pokoknya sekarang ya kan. Betul. Supaya bilang lah. Ini ada yang ini nggak deh? Coba deh baca. Banyak yang komen-komen nih sambil Kak. kita ini. Iya kan, sambil mau lihat-lihat artikel yang kedua ya. Iya, coba ini dibacain. Ada dari Ruri katanya kan. Ini yang buat store nonton ini, hostnya yang buat store. Hostnya ini yang buat store katanya ya kan. Dia namanya Rie Ruri ya. Oh, namanya Rie Rurie. Oh gitu. Cepat kan langsung baca Rurinya ya kan? Oh iya kan Rie. Oh iya. Rie Ruri kan menengok belakangnya. Terus iya. ada dari Dolly L King. Salam sama host-host kece. Halo, salam kenal. Tetap layarnya ya Bang. Ya, ini ada si paling ini kayaknya. Kenapa sih paling memberikan ini? Kayaknya dia selalu memberikan gift deh Kak. Hari ini dia ngirim gift nggak sih? Terus ini katanya Banyak ya? Ada nggak begal yang bagi-bagi sembako? Ada. Nanti udah mau mencalek gitu biasa bagi-bagi sembako ya kan? Oh iya, aku kok nggak ada di sini komennya. Oh mungkin adik karena baru bergabung. Oh iya, mungkin karena baru bergabung ya. Aduh ngeri lah ya kan pokoknya sekarang. Gimana teman-teman Tribuners yang lagi nonton mungkin ya, ada nggak sih benar. lihat pengalaman mungkin gara-gara begal ini ya kan deh, atau mungkin saudara. Tapi ya kalau kan? bisa kita itu kalau udah mulai dari jam 11-an ke atas tuh kok bisa di rumah aja, nggak usah jangan kemana-mana. kan jam 11, jam 8 aja. Aku pernah keluar sama suamiku deh jam 8 di daerah HMM ya. Enggak atau tahu. Serdang itulah pokoknya. Karena kakak yang pergi jadi nggak Iya. tahu. Jadi si cewek itu nyebrang tuh ngelewati apa tuh? Terus dijamret. Batu apa tuh sih? Trotoar. Iya nyebrang begini kan. Oke, Nah, ini kan jalan ke sini, satu ke sana kan. Nyebrang tengah-tengah itu tasnya itu ditarik langsung berputar arah tuh banting di aspal gitu. Dijamret ya. Iya, dia cuma menyeberang aja ya kan. Jadi pokoknya bahaya kali lah. Iya makanya Nggak mesti naik motor, nggak usah naik Betul. mobil, Yang jalan kaki aja pun pun bisa gitu. ya kan. Begal lain-lain pun banyak kan. Betul, apalagi kalau begal yang kemarin itu kan Kak. Yang mana? Yang teman kita sampai ngamuk-ngamuk. Oh iya, itu begal juga yang lain nyaris tuh. itu loh. Itu juga bahaya loh. Iya kan, berarti kita harus menjaga yang lain juga ya kan. Untuk perempuan juga hati-hati begal yang kayak gitu. Iya, karena banyak juga begal-begal yang kemarin viral-viral juga banyak kan. Iya betul. Aduh banyak lah zaman sekarang nggak ngerti lah aku ya kan. Betul. Kayaknya begal itu mungkin jadi cita-cita favorit anak muda sekarang ya kan. Mungkin ada kelainannya sedikit gitu ya kan. Enggak, mungkin di satu sekolah itu mungkin ada yang ini komunitasnya. Abis itu merekrut adik-adik kelas. Ya kan? Nanti abang merekrut Pigi jadi begal gitu biar keren gitu ya kan. Nanti abang Pigi adik sini ya gitu ya kan. Jadi gitu. ketua ya kan kesana lagi. Mungkin kesana. seperti itu dia jadi keren. Iya aku rasa. Kali ya Iyalah kan. nggak kerja dapat duit. Betul. Aduh ngeri lah pokoknya. Aduh. Dari mulai begal terus jadinya lama-lama jadi perampok ya enggak? Terakhir hidupnya begitu terus Begitu kan. terus sampai Iya. kapanpun. Aduh. Nggak bisa bilang lah cuy. Ya udah lanjut langsung ke berita kedua. Ada berita apa tuh, Kak? kedua nih, ada adik. Ini reporternya pasti merepet lama kali kita. Ini ada Aditya Hasibuan, anak AKBP Akhirudin Hasibuan. Jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara penganiayaan Rabu pada hari ini deh. Jadi terdakwa Aditya dihadirkan secara virtual dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra 9 PN Medan katanya. Dalam persidangan jaksa penuntut umum Randi Hatambunan membacakan surat dakwaan di hadapan majelis hakim yang diketuai Nelson Panjaitan.
Dalam dakwaannya, JPU mengatakan perkara ini berawal pada hari Minggu 11 Desember 2022 sekitar pukul 4. Saksi korban Ken Adrimal mengirimkan chat melalui direct message Instagram kepada terdakwa menanyakan apa ada hubungan dengan saksi Safira Husna yang merupakan teman wanita yang sedang didekati saksi korban. Ini kayaknya perkara asmara ya? Iya, Sepertinya. yang kemarin itu loh, yang viral. Yang mana? Anak polisi itu loh. Ada juga yang anak polisi yang lain. Ini yang ceritanya kemarin itu. Yang mana? Yang Ken Admiral nih kan. Ya udah itu dia yang anak tasbih itu. Yang pernah itu kan kalau nggak salah suami istri. Hah? Kok suami istri? Ada yang pernah kejadian juga kayak gitu. Tapi kita tengok dulu lah videonya. Kita videonya, cekidot. Cekidot. Mundur nanti punya di waktu di penyidik. Kalau penyidik waktu dia bikin berita acara itu dia harus berikan kepada tersangka, ya. Tapi karena ini sudah di pengadilan, kita sudah masuk ke persidangan ini, ya kita akan memberikan fotokopi berita acara pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa. Kalau visum boleh. Ya, hasil pemeriksaan visum dari rumah sakit boleh. Laporan polisinya, Laporan polisi sudah lewat itu. artinya ada rekomendasi dari penyerahan yang mohon kepada Buya untuk memberikan seluruh fotokopi berkasnya kepada Pak. Kalau pengadilan sebenarnya nggak berhak lagi. Seharusnya itu ketika pembuatan berita acara di penyidikan. Berita acara tersangka sudah kami terima ya, Buya. Dan itu cuma yang kami terima. Kami juga meminta kepada Kalau semua saya katakan, kalau di penyidik oke, silakan. Penyidik itu waktu dia bikin berita acara dia harus kasih keturunan. sudah kami terima tersangka. Sudah. Kalau sudah untuk apa ke pengadilan lagi diminta sama itu. Untuk berkas-berkas yang lain yang Buya. Apa berkasnya tadi? Pemeriksaan saksi. Itu di BAP. Itu di BAP. Apa yang nggak diusut di BAP? Yang di BAP sama dengan pengadilan berita yang Kami mohon juga apa yang diterima jaksa, apa yang diserahkan jaksa penuntut umum dalam perkara ini juga bisa kami terima. silakan berurusan dengan jaksa itu. Kalau di BAP seperti saya katakan, apa yang dipegang sama pengadilan ini ya sama yang dibikin oleh penyidiknya dulu. Jadi ketika gurunya sudah diterima dari penyidik, sama yang di pengadilan pegang. Nah itu tadi videonya ya kan mengenai sidang perdana ya. Iya, tentang Akhirudin ya. Ini ada reporter kita, ada Bang Edward ya kan. Ini sebenarnya aku nih deh ya kan, simpan tenaga untuk berita terakhir nanti. Oh gitu. Jadi kita harus Ini kok kayak JJ Govinda itu deh. Iya kan? Kayak JJ. Hai JJ. Kok udah di sini? Nah, itu berita ketiga loh. Iya, berita klarifikasinya mengenai Shahnaz ya. Iya, tentang Mbak Pineapple ya. Iya, Pineapple. Kan nanas. Oh iya betul. Tapi ya udahlah, kita langsung berita ketiga atau berita kedua katanya nih? Berita kedua. Oh, berita kedua. Ya udah tanya. Iya. Oke, Bang Edward. Bang Edward. Oke, mengenai kejadian Ya, Kak. sidang perdana pada hari ini, Bang. Kalau boleh tahu kira-kira terdakwa Aditya dihadirkan juga kah, Bang, ketika pengadilan ketika hari ini sidang? Ya, hari ini tadi digelar sidang terdakwa Aditya Hasibuan, yaitu anak AKBP Akhirudin Hasibuan yang menjalani sidang dalam perkara penganiayaan terhadap korban Ken Admiral, Kak, yang kejadiannya ada beberapa bulan yang lalu. Terdakwa dihadirkan secara virtual di ruang Cakra 9 PN Medan. Dalam sidang tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum Randi H. Tambunan. Nah, di dalam dakwaan tersebut bisa kita lihat bahwasanya sempat terjadi pemukulan antara Ken Admiral dengan terdakwa Aditya Hasibuan. Pemicunya pertama itu diketahui gara-gara asmara, Kak, perempuan. Oke.
untuk sidang tersebut ditunda dan diakhiri pekan depan akan dilanjutkan lagi dalam agenda eksepsi Kak. Eksepsi itu yaitu di dalam sidang tadi penasihat hukum dari Aditya Hasibuan yaitu Ali Fili yang merasa keberatan dengan adanya dakwaan tersebut, dan keberatan itu akan dituangkan di eksepsi nantinya dalam sidang pekan depan. Dia juga meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan secara langsung terdakwa Aditya Hasibuan, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim yang nantinya majelis hakim akan menyuruh jaksa penuntut umum untuk menghadirkan dari Rutan Tanjung Gusta Medan. Oke Bang, jadi Bang perbuatan terdakwa itu Bang jadi terkena pasal berapa saja nih Bang? Untuk Aditya itu dikenakan pasal berlapis ya Kak, yaitu pasal pertamanya 351 ayat 2 dan ayat 1-nya tentang penganiayaan, dan juga pasal 406 ayat 1 tentang pengerusakan, karena di dalam dakwaan juga terdapat fakta yaitu si terdakwa Aditya Hasibuan sempat melakukan pengerusakan kepada mobil milik Admiral Kak. Oke Bang, kalau dari yang kan ini kan pihak Asmara ya Bang ya. Jadi kalau untuk yang ceweknya. Ya ceweknya. Itu yang perempuannya gimana Bang? Ceweknya hanya dijadikan sebagai saksi nantinya Kak. Oh, bagian saksi ya. Berarti sudah diperiksa ya Bang? Sudah diperiksa juga berarti ya Bang? Sudah diperiksa di kepolisian, nanti akan dihadirkan untuk memberikan keterangan juga di pengadilan. Oke, jadi gimana tanggapan korban setelah digelarnya sidang perdana Bang hari ini? Tadi korban tidak hadir di dalam persidangan Kak. Jadi kita belum bisa meminta keterangan langsung dari korban yaitu Ken Admiral. Oke. Lalu gimana Bang kira-kira apakah korban ini sekarang gimana keadaannya Bang? Apakah sudah sehat? Mungkin mentalnya ya kan? Informasi yang kita dapat kemarin dari Polda, si Admiral ini mendapat luka berat di bagian matanya sehingga mendapatkan pengobatan berat juga di bagian mata Kak. Oke Bang, dari pihak keluarganya si Ken Admiral itu gimana Bang? Apakah mereka mau berdamai atau langsung gimana sih Kak? Mungkin sudah ke ini ya. Kemarin yang juga di Polda mereka tetap akan melanjutkan proses hukum yang berlaku menurut keluarga korban. Oke, mau melanjutkan proses hukum berarti ya Kak ya. Jadi sebenarnya yang paling kita tunggu itu adalah saksi dan alat bukti. Itu yang paling tunggu-tunggu. Ya udah, terima kasih untuk Bang Edward untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore Bang. Nah itu tadi kejadian mengenai sidang perdana terhadap pemukulan gara-gara asmara. Iya betul, gara-gara asmara lagi ya kan. Terakhir ini pun berita terakhir ini mau mengenai asmara juga. Oke, ini berarti berita kedua ini sama tentang macam yang kemarin si Dandi itu ya. Kan hubungan asmara juga kan. Yang dia sampai tega mukul-mukul siapa sih? Tapi kan itu bertiga. Si David. Kalau ini rame-rame. Sama si apa kan? Ya kalau ini yang melihat rame-rame. Enggak, kalau yang itu berempat. Yang mana berempat? Kan suami istri. Mana suami istri? Apa yang suami istri? Yang si berita ke ini. Enggak loh. Iyalah. Maksudnya kan mereka sama-sama tahu loh. Kalau kemarin kan cuma 3. Yang mana ini? Ini kita bahas apa? Kan cerita tentang si Dandi tadi kau bilang. Iya. 3 kan? Iya, kalau benar. yang berita keempat ini kan 2 pasangan. Jadi mereka sama-sama tahu loh kejadiannya. Berita kedua. Berita keempat. Mana berita keempat? Berita ketiga. Oh, berita keempat. Berita ketiga. Maksudku keempat pula lagi. Berita ini kedua ini tentang proses, kan tentang pemukulan tentang yang macam si Dandi gitu, tentang hubungan asmara juga Ibu Lani. Gitu. Bilang ya, karena anak-anak zaman sekarang temperamennya agak beda. Iya, namanya cabe kan gitu kan. Termasuk lah yang ini yang berita ketiga nih, Dek. Kok semangat kali kayak langsung mau berita ketiga sampai diakhiri tadi berita kedua ya. Cepat sekali. Iya, karena tadi JJ Kopindanya langsung klarifikasi kan. Oh iya, aku belum ada lihat. Iya, tadi barusan. Oh, yang tadi ngomong iya, pantas dia ketus ya. Iya. Rupanya gara-gara karena takut kita bacain beritanya. Oh betul, katanya tapi ya karena abang nggak ada ngasih kami apa-apa, kami bacain juga ya. Iya, kan. Betul, langsung digas deh. Karena operator kita mau pulang katanya.
Udah mau cepet-cepet pulang ya. Iya, katanya cuma 20 menit loh Bang Agus, katanya gitu. Iya, katanya 20 menit aja katanya. Enggak boleh lebih 15 gitu. menit kalian di situ katanya. Padahal kami kalau mau bahas yang ketiga ini kayaknya cukup lama ya. Agak lama karena itu berita-berita Karena ini fenomenal ya 2023 bukan, ya. karena ini sangat mengagetkan karena mereka itu kan kalau di sosial media itu kan kita lihat mesra, kompak, harmonis, kemana-mana bersama. Kemarin juga baru main tenis, terus, ya kan. Terus orang ini juga kalau di TikTok itu kompak, so sweet gitu ya so kan, sweet, ya. Bikin banyak yang iri gitu ya kan. Rupanya ada masalah di balik hubungan itu, ya kan? Ada masalah di balik keharmonisan itu. Berarti itu hanya apa ya dibilangnya Kak ya? Apa? Hanya ya palsu lah ya. Makanya itulah dunia entertain itu kita nggak ada yang tahu. Kali aja di sini ke depan kita berantem dalamnya, abis itu di belakang itu bebean. Terus tadi aku lihat juga di akun sosmednya si laki-laki itu udah udah dibatasi semua komentarnya. Udahlah pasti kayak gitu-gitu deh. Betul. Gak mungkin si lah. Perempuan juga dibatasin komentarnya. Ini berawal dari ciutan sosial medianya istrinya ya, istrinya si laki-laki ya, yang mengungkapkan tabir kebenaran ini sehingga respon dari netizen itu luar biasa. Mungkin mereka itu karena udah saking dongkolnya. Karena dari tahun 2022 bayangin, dari sebelum dia melahirkan sampai dia melahirkan juga seperti itu. Ya kan, dari dia hamil gitu lah kan. Tapi padahal si perempuan ini sudah langsung baca aja, minta maaf ya kan, biar enak kita ngomongnya. Ya bacain aja langsung. Tapi kayak yang kita jelasin ini kayaknya mereka netizen udah tahu kan. Iya, mengenai apa tuh namanya? Apa? Kasus perselingkuhan yang dikatakan oleh istrinya ya. Iya. Yang terungkap kebenarannya itu si Shahnaz sama si Mbak Pineapple ya. Sama si siapa? Cowoknya? Randy Jarnet. Randy ya, yang sering main film-film FTV itu loh. Iya, aku pikir tadi Randy yang lain ya kan. Rupanya Randy ini. Terus apalagi orang tuh kan mungkin gara-gara sering di apa tuh namanya, dipasang-pasangin ya. Atau jangan-jangan gini, karena kalau netizen bilang nanti ini gimmicknya mau ada film baru. Ya, tapi kan nggak mungkin gimmick sampai di cecetan di salah satu apa tuh namanya aplikasi online. Iya, aku juga baru tahu ternyata bisa cecetan di situ ya kan. Lain kali kita gitu-gitu aja deh. Iya kan, biar gibah kita nggak ketahuan. Iya, kayaknya ya naik kan? nih rating salah satu ini ya kan. Iya, ojek online ini betul, ya kan. pasti bakal naik ya. Iya betul. Jangan-jangan mereka BA-nya salah satu ojek online ini. Mungkin juga, iya, kan? mungkin dibayar kali ya udah biar naik pamornya gitu kan ya bisa kan. terungkap gitu ya. Iya kan. Tapi memang sebelum kejadian ketahuan ini yang ini sebelumnya sudah memang hampir buat surat pernyataan kan. Benar. Nah jadi mungkin apa namanya udah kejadian terus kejadian lagi ya kan. Dan kayaknya si JJ ini sabar ya deh orang. Iya, JJ Govinda ya namanya. Iya ya Allah. Tahu lah netizen sekarang deh langsung duda mana lagi yang mau kami ini ya kan. Iya betul. Kalau ini masalahnya kan yang salah siapa? Iya benar. Dan maksudnya netizen ini langsung kayak kami tunggu dudamu gitu ya kan. Iya kan. Duda keren. Iya, akhirnya jadi duda gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya kan ke depannya gimana ya kan. Apalagi terkait mereka udah dikaruniai 2 anak yang kembar, lucu-lucu ya kan. Ya mungkin jadi pertimbangan juga ya kan. Benar. Tapi ya mungkin itu kemarin pertimbangan dari si JJ Govinda, makanya masih mempertahankan, masih menutup aib keluarganya ya tapi kan. Tapi ternyata dilakukan lagi ya kan. Sampai detik ini kata sampai dibeliin handphone juga. Iya, dibeliin handphone terus dibayarin hotel tadi ya. Aduh, gimana sih? Sampai disamperin gitu? Ya pas syuting ya. Ini kayak macam apa ya, bucin ya? Iya, kayaknya lagi bucin ya. Kata, jadi aku bacain nggak ini atau udah dijelasin aja? Kita jelasin aja lah, Dek. Iya, kan kita udah apa? Kayaknya kita udah hafal ya. Enggak, kan? kalau adik bacain pun orang jadi mikir-mikir apa sih. Iya, kalau makanya kita jelasin secara singkat kan orang langsung mengerti. Apalagi booming, lagi boomingnya. Aku taunya tuh tadi pagi subuh begitu aku scroll TikTok. Kok apa ini nggak salah, langsung gue tengok tanggalnya, jangan sampai salah ya kan. Iya, keburu nanti aku cerita sama orang lupa ini tanggal kan lucu. Karena kan kita kan kalau kayak gini-gini cepat ya kan. Iya, betul. Tapi aku agak geli ya dengar
dia ngomong sayang good night-nya good night suamiku. ya cintaku, senang banget ketemu Ayang terus Ayang. Beli ini keranjang kuningnya Ayang gitu. Suamiku Aku ada di sayang keranjang kamu kuning. Ayang. Dadah suamiku, love you so much, katanya kan, tulis wanita yang diduga Mbak Pineapple. Jadi Kak, dia tuh kayak gini nggak sih sama suaminya, atau hanya sama dengan si Randy Kejarnet ini? Kejarnet ya namanya ya. Jadi kan gara-gara setelah kejadian ini kan jadi flashback lah, dicari netizen semua lah video-video yang dulu-dulu. Dia interview gimana, terus gimana respon dia ketika si JJ diajak ngomong sama ini ya kan, gimana respon dia mengenai apa gitulah. Nah jadi kan langsung ini kan, apalagi sekarang netizen 62 ini cepat dia geraknya. Iya, lebih gercep daripada reporter lah. Iya betul. Lebih cepat. Reporter baru mau gimana? Dia langsung dia langsung udah keluar videonya ya iya, kan. Iya benar-benar memang ngeri kali. Ini ada videonya nggak kira-kira? Ada ya? Kayaknya tidur deh. Oh itu tidur operator, ya. iya. Oh iya ada berbangun nih dia. Ya udah kita lihat videonya ya. Cekidot. Syahnaz Sadiqah tengah jadi perbincangan hangat warganet akhir-akhir ini. Pasalnya muncul secara tiba-tiba perselingkuhan yang mengaitkan Syahnaz Sadiqah dengan seorang aktor. Syahnaz Sadiqah dan pria yang bernama Randy Kejarnet diduga memiliki hubungan spesial yang sudah berlangsung sejak lama. Hal tersebut diungkap oleh istri Randy Kejarnet di unggahan Instagram story-nya belum lama ini. Adik Raffi Ahmad tersebut sudah berselingkuh dengan Randy dari Juli 2022 lalu. Bahkan sejak istri Randy Kejarnet hamil 6 bulan, mereka diketahui sudah berselingkuh. Tidak sampai di situ, Randy Kejarnet membuat tato berwajahkan Syahnaz di punggungnya. Bukan tanpa sebab, Randy membuat tato berwajah adik Raffi Ahmad itu, ia merasa sakit hati lantaran sang istri melaporkan pada polisi terkait dugaan tindak KDRT psikis. Dirinya bahkan membuat perjanjian dengan suami Syahnaz, yaitu keduanya akan berhenti berhubungan setelah mencabut laporan tersebut. Selain itu, tato tersebut dijanjikan akan dihapus oleh Randy. Mengetahui hal ini, banyak netter yang sangat menyayangkan Syahnaz melakukan hal tersebut dan menyinggung soal JJ, suami dari adik Raffi Ahmad itu. Itu tadi. Gitu. Atau mereka itu Kak sebenarnya di dalam sinetron itu lawan main nggak sih? Iya, mereka lawan main. Kayak orang tuh suami istri loh. Oh suami istri. Oh nanti mereka itu sebenarnya merasa lagi lagi di film itu. Iya, dibawa-bawa ke dunia nyata, baper jadinya kan. Oh gitu, mungkin mereka itu lagi mikirnya lagi syuting ya kan. Tapi kok syuting kok bisa pakai itu ya? Apa? Chat aplikasi online, ya kan? Kupikir tukang ojek online, ya kan? Iya memang betul. Aduh, pokoknya ngeri kali. Apalagi apa tuh namanya, ternyata sampai dibuat tatonya ya kan? Emang film apa sih? FTV itu loh. Oh serialnya. Nah itu sampai tatonya dibuat muka si Syahnaznya. Nanti enggak, mukanya istrinya sebenarnya. Ya istrinya aja udah merepet. Cuman salah ininya matanya. Terbuatnya mungkin salah bentuk sikit aja. Mungkin gara-gara habis dikasih empon. Mungkin. Inilah coba baliknya gitu. Iya ya kan. Aku buat tato muka kau ya gitu. Ada halo deh gitu. Ada suka kan? Baru gitu. Good night istri aku sayang banget sama kamu yang sayang cintaku istriku. Mungkin masih terbawa suasana kali. Ya kan? Terus bahkan keduanya tak segan untuk saling kencan bertemu. Mereka berarti sering ketemu kan. Iya, mungkin si cowoknya syuting disamperin sama si cewek kan. Abang udah makan bang, makanlah. Apa kerja kau gitu ya kan. Iya. Terus katanya kan, namun upaya JJ Govinda itu tak membuahkan hasil. Perselingkuhan Syahnaz dan Randy terus berlanjut dan keduanya mengaku saling cinta mati, bahkan sudah saling menyapa dengan sebutan suami istri. Saat Syahnaz mungkin mereka emang udah nikah kali nggak? Kan beda agama. Oh iya, mungkin. Saat Syahnaz kepergok selingkuh dengan Randy, ia langsung meminta maaf kepada Lady Veronica, istri si Randy. Mbak Pineapple mengaku bahwa JJ sudah memaafkan dan tidak mau Mbak Pineapple selingkuh dengan Randy, katanya gitu. Berarti kan udah memberikan apa sih dibilang si JJ ini?
hati yang besar gitu ya kan untuk memaafkan udah istrinya. lapang ya dadanya. Apalagi kalau diingat-ingat ya kan si Shahnaz ini dia waktu sahur aja nggak nggak menyediakan sahur untuk suaminya ya kan. Dan terus aku lihat sih di story-nya si apa sih namanya? Si JJ, dia lebih sering sama anaknya ya, banyak story sama anaknya. Iya, lebih sering makan sama anaknya ya kan. Mungkin si Shahnaznya mungkin lagi sibuk sama pacarnya ya kan. Di mulut kita ngeri kali ya. Pokoknya itu belum lagi banyak lah sekarang yang kayak gini ya kan. Jadi aduh nggak bisa bilang lah apa mau aku bilang pun dek. Iya. Terus kan bagaimana saya nggak balik-balik lagi kalau kamu selalu hubungin terus, udah ganti nomor HP-mu 3 kali oleh suamimu, malah kamunya yang hubungi suami saya lagi dan lagi. Berarti mungkin pas waktu waktu di lokasi syuting minta nomor handphone kali ya kan, minta nomor handphonenya gitu. Ya kan, bisa jadi ya udah habis ini. Udah habis. Baru katanya saya ikhlas ya. Semoga kamu punya keberanian yang sama untuk mengakui cintamu yang katanya sangat luar biasa itu untuk suami saya. Sindir Lady Veronica. Mungkin itu sih Kak. Atau ini gimmick? Enggak mungkin ya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ada orang gimmick. mau bongkar-bongkar aib gara-gara untuk gimmick aja ya kan. Kecuali ya mungkin YouTuber lah. Abang YouTuber abang gitu, yang gitu mungkin iya ya kan. Kalau yang lain-lain kayaknya nggak mungkin lah ya. Oh gitu. Kayak si Paling ini paling mengerti loh. Apa kata si Paling dunia maya jauh dengan aslinya katanya kan. Katanya si JJ ini pun hasil dari selingkuhan pacarnya Shahnaz sebelumnya. Maksudnya? Nggak ngerti. Maksudnya bagaimana ini Paling? Ya kan. Terus si Paling banyak nih kirim apa enggak sih? Give ya. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Memang yang sebenarnya nggak satu, yang satu belum selesai ditambah satu lagi ya kan. Kemarin abangnya, ya kan. Terus ini adiknya. Mungkin si JJ ini belajar dari kakak iparnya. Iya, sama-sama tabah ya. Iya, sama-sama tabah, ya kan, sama-sama diam. Ya udahlah. Ya kan. Gimana ya? Mungkin nggak tahu juga ya. Mungkin. Aduh, pusing lah lihat. Padahal kayaknya aku masih nggak percaya. Mungkin ini gimmick doang gitu ya kan. Tapi karena aku lihat dari chat-chatnya kayaknya. Tapi kok alay gitu ya kan chatnya, kayak bukan mereka yang buat gitu, kayak kayak dibajak ya. Mungkin ntar lagi ada klarifikasi sebenarnya itu akunku dibajak katanya gitu, enggak. Tapi kan semestinya mereka berpikir ya kan, mereka sama-sama di dunia entertain ya kayak gitu-gitu sebentarnya redup ya kan. Karena kita lihat banyak yang kayak gitu ya kan, mulai dari si apa tuh namanya dulu Ratu Pelakor itu dek. Siapa? Yang pertama kali dulu merebut sahabatnya ya kan. Nah, sampai ya sekarang itu kan redup jadinya semua ya kan. Pasti mereka belajar ya kan? Terus kata netizen si Mbak Pineapple ini kena karma karena dia dulu sering nyindir si ATT, anak tukang tempe. Apa? Si Ayu Ting Ting. Oh, kirain itu kan apa juga kan, maksudnya dulu tuh merek sepatu juga kan. Iya bro. Langsung teringat aku satu bentuknya itu ya kan, nggak bisa hilang dari pikiranku bentuknya itu. Terus apa lagi tuh dek? Oh katanya gini, Nana selingkuh sama JJ waktu Nanas masih punya pacar. Oh berarti playgir lah ya si Nanas ini ya. Memang si Paling ini, cuman kok kita hadirkan dia kesini? Iya kan? Karena netizen itu penasaran siapa sih sebenarnya si Paling ini, kenapa dia yang paling tahu mungkin. Karena namanya udah si Paling. Iya si Paling tahu ya kan. Apapun lebih tahu lah dia dek. Makanya iya, betul memang itu. Terima kasih informasinya si Paling, kita tunggu singanya ya. Iya betul. Terus apa lagi tuh dek, mengenai apa lagi? Nggak tahu lagi lah. Pokoknya kalau udah tentang kayak si Nanas ini, yang dulu dia pernah pacaran sama siapa? Billy ya. Dia terkenal karena Billy ya. Awal kan muncul memang, karena Billy kan. Kan memang keluarga Sultan Andara. Iya kan dulu kan dia nggak terkenal. Tapi kan abangnya terkenal. Iya abangnya yang terkenal, sama kayak si Billy yang terkenal kan abangnya. Iya, tapi kan ada terus mereka dijodohin ya kan di salah satu apa sih namanya itu? Salah satu apa namanya program ya kan, dijodoh-jodohi lah dah. Terus mereka
cinlok. Terus lama-lama tapi nggak tahu juga entah gimmick atau apa dulu. Ya kayaknya tuh cuman gimmick doang, ya kan, biar sama-sama dikenal. Oh ini adiknya Rapi, oh ini adiknya Olga gitu kan. Mereka mencuat ya kan. Ya terus mereka rupanya sama-sama playboy dan playgirl berarti ya sekarang ya. Berarti sama-sama mencari pasangan ya kan, Iya, lalu betul. menikahlah si sana sini. Iya betul. Ya udahlah, nggak usah ditebak, kita tunggu aja nanti apanya namanya press conference-nya mengenai Iya berita iya, yang sudah betul. beredar ini ya kan. Tapi si JJ belum klarifikasi ya. Si JJ belum Ya. Mungkin dia masih diam terus diam gitu ya. Padahal kan? ganteng ya. Iya. Aduh. Istilahnya kurangnya. Tapi Kak, si Nanas ini takut kalau misalnya sampai terjadi seperti ini, si JJ-nya ini kan bakal bawa anaknya. Bawa anaknya pergi gitu. Tapi dia aja nggak ada mikirin anaknya kayaknya ya. Iya, Ya kan, kalau misalnya dia mikirin dia nggak akan berbuat seperti ini kan. Betul. Apalagi berbuat itu udah berkali-kali, bukan hanya 1 kali 2 kali kan. Mungkin ya udahlah ya, mana lagi mau dibilangnya. Memang nggak bisa ditebak juga memang hidup ini. Betul. Ada lagi kira-kira? Terus ini sepi katanya kan, sepi kayak hati. Siapa ini? Hati abang sepi, dompet kami yang sepi bang. Betul, namanya udah tanggal segini bang. Ya iyalah, gila. Makanya kirim lah giftnya biar nggak sepi kami, ya kan. Betul, tap-tap layar gitu. Betul itu. Jangan cuma tengok-tengok bang, di tap-tap biar nggak sepi hati abang. Mau nyanyi kami ya kan. Betul. Gift atau dulu. mau lihat Kak Lani jebur bisa. Ya, gift dulu. Tapi beli keranjang kuning dulu nggak? Keranjang nggak ada keranjang kuning kita ya? Belum mulai program kita belum itu. mulai Nanti programnya. program Berarti Kakak nanti bakal jadi host di program itu ya? Gak tahu, kayaknya bukan aku lah. Jangan aku aja deh, bosen loh orangnya lihat aku deh. Oh iya, tapi mereka bakal seneng loh lihat Kakak. Mungkin kayak obat diet, mungkin aku ya kan. Iya. Jadi kan real ya kan, before after Betul. gitu. Ya. Enggak, Kakak bukan obat diet, obat gemuk. Kan? Mau sehat seperti saya. Iya, betul. Makanlah speaker ini ya kan. Ya udahlah, itu aja lah Tribuners untuk berita hari ini. Kalian saksikanlah di sosial media kita, di website kita, di cetak kita mengenai berita-berita terupdate yang pastinya dipercaya ya kan. Kak, ini ada yang terbaru lagi. Akun si Lydia katanya hilang. Enggak, aku baru lihat ini. Hahaha. Si Paling aku udah lihat ini followernya dia pun udah nambah. Si Paling jangan kayak gitulah. Makanya baca Tribun Medan ya si Paling, nonton ini. Lebih percayalah, akurat. Ini aku baru nengok nih si Paling. Tapi justru banyak akun-akun fake ya deh yang bermunculan nih, tengok nih hampir banyak gini. Ya kan? Nanti udah dimunculkan banyak follower, dijual habis itu. Oke, kalau gitu kita buat yuk. Kayak gitu kan? Nah, itu. Oke, kita buat si juga. Paling inilah memang bete ya kan, baru dipuji-puji terus minta ini ya kan. Iya, betul, minta itu salah. Ya, udah suruh tunggulah Kak berita-berita update yang lainnya ya kan. Dari kita aja. Bener. Karena kalau dari Paling kayaknya nggak akurat jadinya. Iya, makanya hati-hati sama si Paling ini. Kurasa jangan-jangan ini media menjebak juga dia. Iya, sebenarnya netizen betul nih memang. Ya kan, ya udah Tribuners, terima kasih yang sudah nonton hari ini. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore di TikTok Tribun Medan pastinya. Jangan lupa give-nya juga, dan jangan bosan-bosannya tentang berita-berita Tribun Medan. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan.